Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kurniawan Wicaksono. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi tentang teknik desensitisasi sistematis atau yang biasa disebut dengan DS. Apa itu DS? DS itu biasanya digunakan untuk menghapus rasa cemas dan tingkah laku menghindar. Desensitisasi sistematis atau DS itu sendiri dilakukan dengan menerapkan pengondisian klasik, yaitu dengan melemahkan kekuatan stimulus penghasil kecemasan. Gejala kecemasan bisa dikendalikan dan dihapus melalui penggantian stimulus, melibatkan teknik relaksasi, melatih konseli untuk santai dan mengasosiasikan keadaan santai dengan pengalaman pembangkit kecemasan yang dibayangkan atau divisualisasi. Nah, di sini nanti akan saya praktekkan teknik tersebut. Dari mana, Mas? Dari kampus, Mas. Dari kampus. Ini Mas David tadi ya, yang Mas Azam. Mas Azam. Ya. Oh, yang tadi pagi nelpon saya itu ya. Iya. Nah, ini tadi dari kampus langsung ke sini atau apa? Main-main dulu? Oh, langsung ke sini ya. Langsung ke sini. Ada yang bisa saya dengar, Mas? Iya, Mas. Saya ini fobia sama kodok. Ya. Ya, kan dulu kan pas kecil sering main ke sawah gitu. Nah, sawah sama juga belajar sawah itu. Itu nggak sengaja injek kodok. Nah, kodoknya itu pipis, Mas, pipisnya di muka saya. Nah, jadinya kalau sampai sekarang itu kalau lihat itu kayak jijik gitu, gilo gitu. Itu kejadiannya kapan, Mas? Pas kecil, Mas, paling ya SD. Jadi saya dapat menyimpulkan Mas datang ke sini ingin menyampaikan masalah Mas yang fobia terhadap kodok. Ya. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan lagi bahwa Mas David, Mas Azam, saya lupa soalnya tadi yang ya saya banyak sekali. Mas Azam, fobia terhadap kodok itu sendiri karena Mas Azam dulu menginjak kodok lalu dipipisi sama mukanya gitu. Ya. Mas Azam. Di sini begini, Mas, saya akan mencoba istilahnya bukan menghilangkan, istilahnya mengurangi saja rasa kecemasan Mas Azam itu tersendiri. Nanti saya dalam kecemasan itu sendiri saya ibaratkan ada 5 tingkatan, Mas. Ya. Yang mulai dari yang teratas itu nomor 1 yang masih bisa teratasi, masih bisa Mas Azam kendalikan. Lalu yang nomor 5 itu di mana tingkat kecemasannya itu sangat-sangat cemas dan Mas Azam itu sulit untuk mengatasinya. Di sini saya akan mencoba mulai merelaksasi Mas Azam sendiri. Mudah-mudahan nanti tentunya relaksasi ini bisa dilakukan sendiri Mas di rumah maupun dengan bantuan saya juga bisa. Mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu fobia Mas Izam akan hilang dengan sendirinya. Apakah Mas Izam sudah siap? Ya. Coba Mas Izam rebakan, lenden saja ya, relax saja, relax. Nah, di sini nanti saya akan meminta Mas Nizam untuk memejamkan mata lalu berkonsentrasi, relax saja. Nanti akan saya suruh membayangkan apa yang saya bicarakan supaya saya akan melihat di mana tingkat kecemasan Mas Nizam itu sendiri. Seperti itu. Baik, sudah siap? Siap. Nah, saya minta Mas Nizam memejamkan matanya. Relax saja, tarik nafas. Ya, nggak apa-apa sambil duduknya. Relax, tarik nafas, keluarkan. Nah, saya ingin meminta Mas Nizam untuk membayangkan di sini
saya meminta Mas Nizam untuk mendengarkan suara kodok. Bayangkan Mas Nizam sedang berjalan di sawah, lalu tidak sengaja mendengar suara kodok. Sudah membayangkan, sudah. Lalu sekarang sudah Mas Nizam, sekarang buka matanya. Bagaimana perasaan Mas Nizam? Kalau masih mendengar itu bisa masih teratasi gitu, nggak takut atau mendengar pulang. Jadi kalau cuma sekedar mendengar, kecemasannya masih tingkat rendah dan masih bisa teratasi itu. Nah, di sini saya akan meyakinkan Mas Nizam lagi, saya akan mengulang kembali dari mendengarkan. Sudah rileks, saya minta Mas Nizam rileks lagi, tarik nafas, keluarkan. Nah, sekarang saya meminta Mas Nizam untuk membayangkan sekali lagi. Bayangkan jika Mas Nizam sedang berjalan di sawah lalu mendengarkan suara kodok. Bayangkan itu suara kodok yang keras sekali. Bayangkan. Sudah, sekarang buka matanya lagi. Sekarang saya tanya sekali lagi, gimana perasaan Mas Nizam? Perasaan Ya saat mendengar suara kodok itu. kalau masih mendengar itu masih bisa teratasi Mas. Kalau melihat itu teratasi. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dari tingkat pertama Mas Nizam itu masih bisa teratasi. Nah, dari saya bisa menyimpulkan itu karena perkataan Mas Nizam dari pertama sampai yang kedua itu konsisten seperti itu. Nah, kita akan lanjut kepada tingkat yang kedua. Nah, sudah siap Mas Nizam? Saya minta Mas Nizam rileks lagi, rileks, tarik nafas, keluarkan. Nah, di sini saya meminta Mas Nizam untuk membayangkan jika tadi sudah berjalan-jalan di sawah, mendengarkan, lalu sekarang tidak sengaja melihat kodok di depan Mas Nizam, entah sedang diam atau sedang meloncat-loncat di depan Mas Nizam. Bayangkan sedang melihat kodok sedang loncat-loncat maupun diam. Sudah, buka matanya. Bagaimana perasaan Mas Nizam? Kalau membayangkan doang itu rasanya takut Mas. Kalau membayangkan doang itu takut, apalagi melihat langsung gitu. Karena itu bademi loh Mas, pengen yang lungo kodoe daripada aku lungo dan penting waktu sebelum tak bademi loh biasanya. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan lagi bahwa dari tingkat kecemasan yang kedua yaitu melihat, itu Mas Nizam saat melihat hewan kodok itu kecemasannya langsung dia berada dalam taraf yang sangat tinggi. Di situ saya dapat menilai karena Mas Nizam perilakunya saat melihat kodok itu rasanya ingin membademi, istilah seperti itu ya Mas. Ingin membalang atau melempar dengan sesuatu atau ingin segera melihat kodoknya itu pergi sendiri ya. Di sini saya akan mengulangi lagi praktek yang relaksasi yang tingkat yang kedua ini supaya saya dapat meyakinkan Mas Nizam supaya kita dapat menyimpulkan. Saya minta Mas Nizam pejamkan mata lagi, rileks, tarik nafas, keluarkan. Lalu saya meminta Mas Nizam untuk membayangkan jika tadi sudah mendengar suara kodok, kata. Nah sekarang Mas Nizam melihat kata itu meloncat-loncat di depan Mas Nizam. Bayangkan itu melihat kata sedang meloncat-loncat maupun diam di samping Mas Nizam. Bayangkan. Selesai. Nah, buka matanya. Gimana perasaan Mas Nizam? Kalau meloncat itu kadang kan jauh gitu Mas, nggak sampai putung, masih bisa lempari kan menjauh sendiri kodoknya Mas. Kalau tiba-tiba kodoknya di samping saya tuh, wah kaget aku Mas, langsung lari gitu rasanya kayak lari gitu. Kalau udah lari kan udah jauh gitu, kodoknya ya saya lempari lagi gitu. Rasanya tuh pengen kodoknya tuh mati gitu loh Mas. Di sini saya dapat menunjukkan bahwa Mas Nizam itu
yang berada pada tingkat kecemasan yang saya buat yang nomor 2 itu, bahwa Mas Nizam bahwa melihat hewan seperti katak itu di mana tingkat kecemasan Mas Nizam sendiri itu sangat sangat tinggi. Nah, di sini saya rasa tidak mungkin untuk melanjutkan tahap yang selanjutnya, karena dari setelah melihat, Mas Nizam nanti akan mengamati maupun mendekati bahkan menyentuh hewan katak itu sendiri. Nah, sepertinya saya tidak mungkin belum bisa, bukannya tidak mungkin, hanya belum bisa. Mas Nizam kan seharusnya tidak sanggup untuk yang melalui tahap-tahap selanjutnya. Di sini saya meminta Mas Nizam kalau di rumah itu ya sedikit melatih tingkat kecemasannya Mas Nizam sendiri. Misalnya sering mendengarkan suara-suara katak itu sendiri, sering mendengarkan, lalu lama-lama terbiasa, sudah kecemasan agak hilang, bisa secara langsung melihat katak itu, melihat dekati, lihat, amati. Itu sampai awalnya memang sangat-sangat takut atau kecemasannya itu berada sangat-sangat cemas, bahkan seperti yang Mas Nizam sendiri bilang ingin membandungi atau membalangi, nah seperti itu. Nah, di sini nanti lama-lama ya itu harus dilakukan, sedikit dipaksa juga boleh. Nanti setelah melihat itu sedikit rasa kecemasannya sedikit turun, nanti Mas Nizam bisa beralih ke tahap selanjutnya untuk mengurangi tingkat kecemasan Mas Nizam terhadap fobia kodok. Nah, di sini nanti saya minta di rumah Mas Nizam kembali lakukan itu sendiri di rumah. Nanti kita akan 2 minggu lagi, 2 minggu atau 3 minggu lagi kita akan ketemu lagi di sini. Saya akan melihat perkembangannya Mas Nizam seperti apa. Nah, seperti itu sudah jelas. Ada yang bisa ditanyakan? Sudah cukup, Mas. Nah, kebetulan hari ini Bapak ada janjian sama kepala sekolah. Bapak namanya siapa ya? Saya lupa. Nama saya Mas Adi. Mas Adi. Nah, ya. Nanti bisa kita kontak lewat WA yang Mas Nizam sudah kontak tadi. Nah, seperti itu. Siapa Adi? Terima kasih atas kehadirannya. Siap. Nah, langsung pulang dulu ya, Pak. Iya, HP-nya Mas, HP-nya ketinggalan. Iya. Monggo Pak Adi. iya.